Soal yang pertama, bacalah sebuah hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa sembahyang 2 rakaat dengan terlebih dahulu menggosok gigi lebih baik daripada sembahyang 70 rakaat tanpa menggosok gigi. Jelas soalnya, perlu diulang? Diperebutkan. Penonton, awal yang kurang baik untuk regu A dan awal yang bagus untuk penonton. Soal yang kedua, negara manakah yang terletak di Afrika yang merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yang dijuluki dengan negeri sejuta syuhada? Aljazair. Ya, 100 untuk regu A. Soal yang ketiga, bacalah sebuah hadis yang menyatakan bahwa tidak sah sembahyang seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Diperebutkan. Hai penonton, masih dengan jawaban yang sama. Jawaban selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Siapakah ilmuwan fisika dari Polandia yang mengagaskan teori bahwa matahari merupakan pusat tata surya? Nikolaus Kopernikus. Iya, 100 untuk regu A, Nikolaus Kopernikus. Soal yang kelima, mat apakah yang terdapat pada kalimat waladhdallin? Mat lazim musyakal kalimi. Iya, 100 untuk regu A. Soal yang selanjutnya, soal yang keenam. Siapakah khalifah yang arif bijaksana dari Bani Umayyah yang digelar sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima? Diperebutkan. Ya, untuk regu B dipersilakan. Umar bin Abdul Aziz. Iya, 100 untuk regu B. Soal yang selanjutnya, yang ketujuh. Bacalah sebuah hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa orang yang berani menafsirkan Al-Quran berdasarkan pikirannya, maka neraka tempat yang cocok baginya. Diperebutkan. Penonton. Oke. Soal yang selanjutnya, baik lebih. Biar suasana matang yang lebih, tanya tetap menyala. Siapakah raja kerajaan Islam Mataram yang sangat gigih melawan penjajah Belanda? Sultan Ageng Tirtayasa. Iya, 100 untuk regu A. Soal yang ke-9. Di kota manakah dilaksanakan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955?
Diperebutkan. Ya, B. Silakan. Bandung. Ya, B. Bandung 100 untuk regu B. Kemudian soal yang terakhir untuk regu A. Negara manakah yang dijuluki dengan negeri tirai besi yang pernah melakukan agresi ke negara Islam Afghanistan sekitar tahun 80-an? Diperebutkan. Regu C dipersilakan. Uni Soviet atau Rusia. Ya, 100 untuk regu C. Dengan berakhirnya soal tadi, maka berakhir pula soal pemerataan untuk regu A. Sekarang kita memasuki pembacaan soal pemerataan untuk regu B. Siap regu B? Insya Allah siap. Oke, soal yang pertama untuk regu B, diperhatikan dan didengar dengan seksama. Bacalah ayat Al-Quran yang memerintahkan ibadah haji bagi orang yang mempunyai kesanggupan. Dilemparkan. Penonton. Maka semangat penonton kali ya. Soal yang kedua, siapakah komandan perang salib dari Prancis dalam pertempuran melawan kaum muslimin di Bilad Syuhada? Karl Martel. Ya, 100 untuk regu B. Soal yang ketiga, bacalah hadis yang menjadi dalil bahwa dalam pelaksanaan wudu harus tertib. Abadi'u bima bada Allah. Ya, luar biasa. 100 untuk regu B. Soal yang keempat, siapakah yang diutus oleh Rasulullah untuk mengultimatum pengusiran Yahudi Bani Nadir sekaligus menjadi algojo pengusiran tersebut, yang beliau juga orang yang berhasil menewaskan musuh Rasulullah, Ka'ab bin Ashraf? Muhammad bin Maslamah. Ya, 100 untuk regu B. Soal yang kelima, terjemahkanlah ayat berikut ke dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak sanggup menghitung nikmatnya. Ya, luar biasa. 100 untuk regu B. Soal yang selanjutnya, soal yang keenam, siapakah ilmuwan fisika dari Polandia yang menggaskan teori bahwa matahari merupakan pusat tata surya? Diperebutkan. Ya, regu D dipersilakan. Nikolaus Kopernikus. Ya, 100 untuk regu D. Soal yang selanjutnya, yang ketujuh, bacalah potongan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah menurunkan air suci lagi menyucikan dari langit. Dilemparkan. Penonton.
Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Soal yang ke-8. Bacalah ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa orang mukmin bersaudara. Dilemparkan penonton 100 untuk penonton. Soal yang ke-9. Siapakah ulama besar yang diantara karyanya adalah kitab tafsir Al-Itqan fil Ulumil Quran? Syekh Nawawi Al-Bintani. Dilemparkan. Regudi dipersilakan. Jalalus Suyuti As-Suyuti. Iya, 100 untuk Regudi. Soal yang terakhir untuk Regu B. Soal yang ke-10. Bacalah hadis yang menyatakan bahwa orang yang mau berpuasa Ramadan dalam keadaan beriman dan penuh keikhlasan, maka akan diampunkan dosa-dosanya. Diperebutkan penonton. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nyan maksud penonton tayo. Oke, dengan berakhirnya soal tadi, maka berakhir pula soal pemerataan untuk Regu B. Sekarang kita memasuki pembacaan soal pemerataan untuk Regu C. Regu C siap? Insya Allah siap. Oke, soal yang pertama untuk Regu C. Didengar dengan cara seksama. Andai kurang jelas boleh diulangi. Di manakah terletak pabrik besi baja Krakatau Steel? Bandung. Diulang. Bandung. Diperebutkan. Regu B. Cilacap atau Jawa Barat. Ya, 100 untuk Regu B. Soal yang kedua. Salah satu benda najis yang bisa disucikan adalah kulit bangkai. Bagaimana cara mensucikan kulit bangkai? Dilemparkan. Iya, Regu B, silakan. Dengan disama, yaitu membersihkan segala lendir dan bekas darah yang dapat membusukkan kulit. Luar biasa, 100 untuk Regu B. Soal yang ketiga untuk Regu C. Apakah nama surah Makkiyah yang paling akhir diturunkan? Surah Al-Mukhaffifin. Surah Khafifin. tiga tu. Surah Al-Mukhaffifin. Dewan Hakim di coba ulang tiga tu. Surah Al-Mutaffifin. Tiga tu. Surah Al-Mutaffifin. Ya, 100 untuk Regu C. Berjelas ya. Kemudian jawaban yang keempat, pertanyaan yang keempat. Terjemahkanlah ayat berikut ke dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar.
wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Persatu 4 kitab yang Allah turunkan dari langit. Al-Quran, Zabur, At-Taurat, dan Injil. Ya, 100 untuk regu D. Soal yang ke-8. Peristiwa apakah yang terjadi bertepatan di hari Rasulullah dilahirkan? Penghancuran Ka'bah oleh tentara Gajah Abraha. Ya, lagi-lagi 100 untuk regu D. Soal yang selanjutnya, ke-9. Bacalah hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa orang yang melakukan praktek sogok dan menyogok akan masuk neraka. Dilemparkan. Ya, regu C dipersilakan. Al-Rasyi'i wal Murtasyi finnar. Iya, luar biasa. 100 untuk regu C. Soal yang terakhir untuk regu D. Terjemahkanlah ayat berikut ke dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu mencampur adukan hak atau kebenaran dengan yang batil, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Luar biasa. 100 untuk regu D. Dengan berakhirnya pembacaan soal tadi, maka berakhir pula soal pemerataan untuk regu D. Ya, sebelum kita melanjutkan pembacaan soal rebutan, ada baiknya kita melihat dulu sambil menunggu dijumlahkan nilainya. Kepada para santri kami persilahkan untuk menyanyikan sebuah kasidah ataupun dua. Yang pertama dipersilahkan kepada Tunku Akbar. Tunku Akbar dipersilahkan dengan segala hormat. Hati-hati Tunku Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padumna le hakim asal jahim uradudo urunggu hukum jino kame beda asai kana bungong jaro. Padumna le lintu baru wabajudo kanduri kadang-kadang hai tungku kapan baru kajud gebi pandum nale urung inang godong taman kagemo upat hana gede utare nyawang malik